Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku. Kali ini aku akan membahas soal-soal teknik bidan mengenai KB. Jadi sebelum kita lanjut ke topik pembahasannya, jangan lupa bantu subscribe, like, share, and comment, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan video-video dari aku. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan soal. Seorang perempuan umur 27 tahun datang dengan keluhan batang susuk keluar. Hasil anamnesa pemasangan KB susuk dilakukan 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, TTV dalam batas normal, tampak implan di ujung luka pemasangan dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Kita lihat optionnya. Yang A menyarankan untuk mengganti metode, B. Kolaborasi dengan dokter untuk penanganan, C. Membiarkan batang susuk dan segera rujuk ke rumah sakit, D. Mencabut dan menggantikan batang susuk, E. Konseling. Ini jawaban yang lebih tepatnya yaitu mencabut dan menggantikan batang susuk. Jadi kita nggak perlu untuk merujuk ataupun apalagi menggantikan metode kontrasepsi ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah di mencabut dan menggantikan batang susuk yang baru. Jadi perlu diganti yang baru ya teman-teman, karena yang sebelumnya sudah nggak steril lagi karena sudah keluar dari bawah kulit. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan 22 tahun mengatakan akan segera menikah dan ia bersama calon suaminya belum ingin memiliki anak dalam waktu 3 tahun perkawinan. Pasangan tersebut belum tahu alat kontrasepsi yang akan dipilih. Perempuan tersebut dan calon suaminya datang ke tempat praktik bidan untuk konseling pranikah. Pilihan alat kontrasepsi klien dan pasangannya pada kasus tersebut adalah yang bersifat yang A. efektif permanen, yang B. sederhana, C. reversible, D. alami, E. jangka panjang. Di soal disebutkan seorang perempuan usia 22 tahun dan akan segera menikah dengan pasangannya dan ingin menunda punya anak selama 3 tahun. Jadi kontrasepsi yang cocok untuk pasangan tersebut adalah kontrasepsi yang bersifat reversible. Jadi jawabannya adalah C. Nah, apa itu reversible? Reversible adalah metode kontrasepsi yang dapat dihentikan setiap saat tanpa ada efek lama dalam mengembalikan kesuburan. Contohnya seperti pil KB. Kemudian kita lihat option yang A, efektif permanen. Itu contohnya seperti MOW dan MOP. Kemudian yang B, sederhana. Metode sederhana contohnya seperti kondom dan diafragma. Kemudian yang D kita lihat yang bersifat alami itu contohnya seperti metode kalender, suhu basal tubuh, dan metode lendir serviks. Kemudian yang E jangka panjang itu contohnya seperti IUD dan implan. Jadi jawabannya adalah yang C, reversible. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nyonya A usia 35 tahun, P3A0 bersama suaminya datang ke PMB untuk menggunakan alat kontrasepsi. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal. Dari hasil anamnesa, ibu mengatakan mempunyai riwayat diabetes. Apakah kontrasepsi yang tepat untuk Nyonya A? Kita lihat optionnya, yang A implan, B kondom, C AKDR, D AKBK, dan E KB suntik. Di soal dinyatakan si ibu usianya 35 tahun dan sudah punya anak 3. Hasil pemeriksaan TTV-nya normal dan si ibu juga punya riwayat diabetes. Jadi si ibu ini tidak cocok menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung hormonal ya. Berarti untuk option A tidak tepat.
Yang D juga AKBK juga tidak tepat, kemudian yang E KB suntik juga tidak tepat. Berarti antara B dan C, kondom dan AKDR. Jadi dikarenakan di soal si ibu dinyatakan sudah punya anak 3, jadi jawaban yang lebih tepat adalah C, AKDR. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nyonya H usia 34 tahun, P3A0 datang ke PMB ingin menggunakan kontrasepsi AKDR. Bidan kemudian memberikan informasi mengenai AKDR. Bagaimanakah cara kerja kontrasepsi AKDR tersebut? Kita lihat optionnya, yang A mencegah ovulasi, B menunda ovulasi, C mengentalkan lendir serviks, D menghambat sperma masuk ke tuba, dan E menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi. Ini jawabannya adalah yang D ya teman-teman, menghambat sperma masuk ke tuba. Jadi cara kerja dari AKDR yaitu mencegah sperma dan ovum bertemu dengan mempengaruhi kemampuan sperma agar tidak mampu melakukan fertilisasi. Kalau yang option A mencegah ovulasi, B menunda ovulasi, C mengentalkan lendir serviks, dan E menjadikan selaput lendir serviks tipis dan atrofi, itu adalah cara kerja untuk KB suntik 3 bulan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Perempuan 28 tahun datang ke BPM ingin memakai kontrasepsi yang tidak mengganggu produksi ASI. Hasil dari pemeriksaan keadaan umumnya baik, tensi darah 150/100 mmHg, puls 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Nyonya H mengaku melahirkan 6 bulan yang lalu dan selama ini memberikan ASI eksklusif dan belum pernah haid. Jenis kontrasepsi apa yang sesuai untuk Nyonya H? Kita lihat optionnya, yang A MAL, yang B AKDR, C minipil, D suntik 3 bulan, dan E AKBK. Nah, di sini dijelaskan kalau si ibu dia sudah melahirkan 6 bulan yang lalu dan selama ini memberikan ASI eksklusif ya, dan belum pernah haid. Dan juga si ibu tensi darahnya 150/100 mmHg. Jadi kalau kita lihat dari optionnya, kalau MAL, metode amenorea laktasi, ini udah nggak bisa lagi ya teman-teman, karena si ibu sudah 6 bulan melahirkan, sudah 6 bulan menyusui. Karena si ibu sudah 6 bulan menyusui dan sebelumnya pun si ibu sudah memberikan ASI eksklusif kebetulan ya. Yang B AKDR. Kalau AKDR ini aman ya untuk menyusui karena dia tidak mengandung hormon. Ini kita simpan yang B. Kemudian kita lihat yang C minipil. Kalau minipil ini kebetulan mengandung hormon dan si ibu tensi darahnya 150/100 mmHg. Ini tidak cocok. Kemudian kita lihat yang C suntik 3 bulan, ini juga tidak bisa karena tensi darah si ibu tinggi. Kemudian yang E AKBK, ini juga mengandung hormon ya, berarti jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan soal dari aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis dan terima kasih yang udah subscribe, dan jangan lupa nonton video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.